أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد
إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Langgar Al-Ikhlas kepada Bapak Nurdin S.Adi MPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu azim, sadaqa rasul karim. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga dengan perayaan daripada Isra Mi'raj di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan baik saudara-saudara kita, handai tolan kita, keluarga kita yang mana dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Bagi yang banyak hutang, mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk mempermudah dapat melunasi hutang. Bagi yang belum ada pasangan hidupnya, belum dapat jodoh, mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Ta'ala jodohnya. Ini bilang masalah jodoh nyaring, sudah hati kita ini ya, masalah minta. Dan kita berharap tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan kita mengharap dan Allah Ta'ala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Bina alu benar oleh maminahan ini adanya. Ya Allah sudah doakan ya Pak. Ya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama,
tokoh-tokoh agama, para pemuka agama, kemudian yang sama-sama kita muliakan para habaib dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun muliakan Al-Ustaz Bapak Nurdin SAG MPDI dan Bapak Ustaz Asriani, kemudian yang ulun banggakan jamaah hadirin sekalian, Langgar Al-Ikhlas insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebenarnya diberikan oleh Allah Ta'ala suatu kehidupan. Allah berikan kepada kita tentunya selalu berpasang-pasangan. Jujur kada? Jujur kada? Lelaki pasangannya dini, kaya pasangannya miskin, apalagi sabuting lagi usah belakan, hidup pasangannya mati. Yang ini matinya tuh cuman ya Allah, jangan takutan cuman mati ya, sebab tidak ada yang Allah ciptakan adalah untuk melihat dengan keadaan makhluk yang Allah ciptakan, yaitu yang terpenting di akhir daripada kehidupannya. Apakah di akhir kehidupannya kita dalam keadaan mati, dalam keadaan husnul khatimah, atau sebaliknya su'ul khatimah? Ada orang yang meninggal, yang mana ketika ia meninggal dunia sedang asik mengaji, nyaman mengaji, maka ternyata di situ habis umurnya. Ada orang yang asik mahutbah, ada orang yang asik di dalam sujudnya, ternyata akhir hidupnya ketika itu maka orang tersebut bila sudah mati dalam keadaan husnul khatimah. Hendak bertahan pula, anda kayaknya lah, anda ada. Mau ini baru mau ibadah, ya Allah cuma hendak husnul khatimah ya lah. Sebaliknya lagi ada orang yang sedang asik goyang-goyang, nyaman, kadang Tuhan lagi. Terkadang kita melihat di medsos apa, saking hingungnya nang cucu, mengenai ini gua kayak berjoget nah, hanya mana benar apa? Iya lah, ada lah, mereka lah, ada. Nah jadi benar tanggung jawabnya Allah, ada. Bagus bagus sebenarnya, dikhawatirkan kalau dalam keadaan asik lupa dengan Allah, meninggal dunia, maka otomatis orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan baik. Tentunya kita akan mengetahui kayak apa kan ciri-ciri antara orang yang nantinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan yang ada baik itu namanya apa? Di antaranya ada 4. Jadi 4 tanda orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bila ini ada di antaranya ini hati, bila ada di antaranya, dan kita merasakan dengan diri kita seorang. Dan kayak apa yang ajabnya di akhirat ketika Rasulullah Isra Mi'rajkan melihat yang keadaan orang yang lalai selama di dunianya. Ya, ada ceritanya. Jadi nomor pertama dikatakan orang yang nantinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah yang pertama at-tahawan wa'is salah. Apa at-tahawan? At-tahawan adalah orang yang ketujuh menyempelekan dengan sembahyang. Ini menyempelekan lah, lain menggalakan sembahyang, menyempelekan. Oh kayak menyempelekan sembahyang bu, kayak bu, kayak bu. Suaranya mana bu? Ayah apa bu? Ayah apa pak? Ngarang di belakang ayah pak? Menunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai dulu. Nama lakinya nggak bisa kamu bawa sembilan dulu. Ya Allah, habis 9 kamu mau pulang. Datang pulang asik. Sampai amat tuan
ada di golden lagi dia tidak masih panjang ya tenang. Nah ibu-ibunya kan asiknya gawian mau ngurusi segala macam, entah mau ngurusi kisah persiapan makan enggak, datang yang iwak kah, yang bes yang iwak pulang apa, mau bumbuinya, bes mau bumbuinya pulang apa pulang, mau gorengnya pulang, habis waktu. Dan ingatlah Allah menyatakan yang kita ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mulk ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman kayak apa percaya bahwasanya apa yang diperbuatnya nang baik ini bahwasanya dibalas oleh Allah Ta'ala kebaikannya. Nang ada baik ini akan melihat daripada perbuatannya, dan itu tidak lain ia akan merasakan ketika ia sudah masuk ke dalam kubur. Di dalam kubur yang menikmati apakah nyaman atau pada situ, ia akan mengetahui daripada amal yang diperbuatnya waktu ini. Iman kita, napa percaya saya hidupnya pasti mati ya. Dan ujar Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu diakibatkan amwalikum lantaran mausi harta aja. Penjualan, yang penjualan itu banyak anunya, anunya kita nih godaannya, buka sungsung, karena dia juga untuk tukar, membes kurang ajar orang dia untuk tukar. Wah, bisnya banyak mah. Hendak dibiarkan rezeki datangnya nih. Ditarusakan waktu pulang. Karena ini sudah parah jualan lagi nang ajar berikutnya pulang. Kami pulang itu permainannya setannya. Menggoda kita dan menggoda panggilan. Apakah kita sambut demikian tadi? Sibuk kita dengan pekerjaan kita. Kita harus menguntungkan segala macam. Padahal itu cuma adalah urusan dunia. Padahal yang terpenting adalah mana kewajiban kita, yang haknya Allah, yang harus dipenuhi daripada haknya manusia. Kita terkadang ingat. Kemudian apalagi dengan anak-anak kita juga, jangan lantaran kena anak. Lalu kita ingat ya Allah Ta'ala sembahyang terbengkalai tertinggal. Mau si anak, mau si cucu, macam. Nah ini tadi, bila itu diperbuatnya, maka wa may yaf'al dzalika wa ulaika humul khasirun. Ya Allah Ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang rugi nantinya. Rugi di mana? Rugi di akhirat. Yang dia kenal nih amas banyak, umpamanya rumah sudah mewah, namun ketika apa yang kita miliki di dunia, menikmati kita, guling nyaman, AC nyaman segala macam, tapi beramal tidak ada amalia, amal kebaikan tidak ada. Ketika kita meninggal dunia, diajak oleh Allah Ta'ala dalam kubur, maka ketika dia mendapat ajak tersebut, dia tidak akan merasakan seakan-akan ketika ditanya, pernahkah engkau merasakan suatu kenikmatan Allah berikan? Yang mengatakan apa? Aku belum pernah sama sekali merasakan nikmatnya daripada nikmat yang Allah berikan. Oleh karena apa? Saking dahsyatnya siksa Allah ketika orang itu berada di dalam kubur. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ini kita tahu namanya pedakan dengan sembahyang aja. Maka ketika orang yang beristilah menjalankan sembahyang ya orang, dia menyampaikan orang menjalankan sembahyang parah lagi. Makanya ketika Rasulullah SAW diisra-mi'rajkan, ketika beliau diisra-mi'rajkan, maka Rasulullah diperlihatkan, melihat Rasulullah dengan satu wahyu, di mana pada waktu itu Siti Maryam satu bulan tahun tersebut, mereka mengambil batu, diambil batu dipukulkan ke kepala, berdarah sampai pecah kepala seorang, pukulan batu, oh pecah, ambil otaknya, berpecah bubuli pulang, ini pukul pulang, pecah pulang, bubuli pulang, ini pukul pulang, nah itu harus dilihat, ada yang sudahnya. Sehingga ketika melihat hal demikian, ujar Rasulullah, manha ulai ya Jibril, wahai Jibril, siapa
menyiksa dengan diri sendiri. Sebenarnya apa penyebab dari hal yang demikian ini? Apa penyebabnya? Jadi mereka berbuat kayak ini apa sebenarnya? Ujar mereka Jibril, apa? Ya Rasulullah, mereka itu ketika mereka hidup di dunia dahulu, mereka berat kepala mereka untuk bersujud kepada Allah Ta'ala, untuk melaksanakan sholat yang dipatukan menjadi kewajiban baginya. Maka itu diajar oleh Allah Ta'ala di akhirat. Di akhirat ya. Nah, belum lagi di dunia, belum di dalam kubur, makin lagi bagi yang meninggalkan. Cuma udah mengisahkan bulan apa nih? Di antara istimewa orang yang mau menggawi sembahyang, bahkan orang yang mau menggawinya secara sembahyang berjamaah, nanti ujar Rasulullah apa? 5 keistimewaan Allah berikan. Nanti di 5. Sembahyang kita boleh berjamaah di masjid, boleh berjamaah di langgar, ada orang langgar, boleh kita di rumah sembahyang berjamaah. Asal jangan menjadi imamnya yang bini aja, yang laki jadi makmum, mulai gini. Kenapa nih? Jadi ulun apanya disuruh? Ujian lagi, kata lancar ngaji. Yang buat habis doang, buat bisa kita lagi ngaji, boleh lah. Ada boleh, kayak apapun. Ada bisa seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Kalau biar kayak apapun ada bisa. Nah ini tadi, makanya sudah menjadi haknya seorang lelaki memimpin dengan si perempuan tadi. Maka bila mananya mau menggawi sembahyang tadi berjamaah yang pertama, ujar Rasulullah pertama, la yusibu faqrun fid dunya. Nah, tidak akan ditimpakan bagi orang tersebut suatu kefakiran di dalam dunianya. Nah, jadi tidak akan kita dipakir. Fakir bisa kita fakir daripada segi ilmu, bisa fakir daripada segi harta, bisa fakir daripada segi amal. Banyak omong kita sebutin kan dengan bila fakir ya pakai harta itu bang sudah. Padahal dua ini juga penting kan. Ilmu penting, amalan juga penting. Bahkan yang lebih parahnya ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan fakir tanpa membawa amal rugi benar. Rugi bujur-bujur. Kita siang malam bagi umpamanya memang kita disuruh usaha tapi harus menyendiri. Ada orang yang bagawi mulai daripada orang ajan subuh kada berusaha pedagang, begitu dapat duit banyak, dapat duit main makan bini, numpalakan bini, gelang anak gelang kayak apa, nak berpahun, apa perlu berapa kilo pun ada, ya lah. Tetapi nabi ini sembahyang ada. Ini orang ini apa dikatakan dulu nikmatillah tuqarribu ila Allah, ayat bagian dipadahkan setiap nikmat yang Allah berikan, tetapi nikmat tersebut ada untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingat bagian, maka itu akan menjadi bala bagi orang tersebut nanti. Tukarkan gelang, memakan ini, akhirnya apa? Ketika kadang digawe amal sibuk aja berusaha, siang malam berusaha, orang tidak. Nanya mana kira saya bapak, Ustaz, nanya mana dari kira Ustaz, nam bini ya Allah lah, ya lah boleh nyaman biar lah pak, nyaman nggak ada pak, nyaman nggak ada, ini jawab ini tegang nggak ada ya Allah, nyaman lah, sumpah lah, nah nyaman bini kita, nah nyamannya, berhenti amas ujung-ujungnya apa? Paling lawas kesedihan seminggu sedih banget belum. Ya lah, sebulan masih ada hawa-hawanya. Sudah 3 bulan 10 hari bebas. Nah nih baca dikurang. Baca di apa nanti jadi kemana dicari rondong kurang. Nah, bayi pas kawin. Kemudian anak kita anak yang dia kita bang penjara udah yang berasal kita meninggal di mana kita penjaraan. Nah, mau bilang ini nih penjaraan. Ayo aja ini bapak sampaikan ke pemahaman manajer lagi nih
kuburan ini ke mana? Mau nunjuk kanan ini, mau nunjukin ada dua tangan, tuh itu dia kuburannya cuma ya. Ya, apa dari kata ini? Karena apa? Iya kan? Nah, karena apa? Yang mana ini ya kan? Jadi kita jangan kada ingat dengan Tuhan. Beribadah itu perlu sama modal utama kita. Nih, kada ada yang kau menolong terkecuali diri kita. Jangan kau berharap dari orang hidup ini bisa ada ingat. Manusia ini kalau dipinta saling. Lain kata aja lah. Kita jangan ibaratnya orang lain yang sangat penting umpamanya. Kita datang rumah minta, besok minta pulang halnya jadinya. Nah ujung-ujungannya apa? Sehari kita yang bosan nih Pak. Jadi perbedaannya kita nih. Jangan kita terbuai lengah akibat demikian sehingga menimbulkan kita daripada miskin kita dengan daripada amal ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wajah Rasulullah yang kedua, orang yang senantiasa mengakami sembahyang berjamaah digawinya, maka orang tersebut nantinya yarfa'ullahu ta'ala min adabil qabri. Allah nantinya ketika seorang tersebut meninggal dunia diangkat, dibawa, maka ketika dibawa antara kelima tiga nabi. Yang pertama adalah keluarganya, kemudian yang kedua adalah hartanya, kemudian yang ketiga adalah amalnya. Dibawa. Ketika sudah dibawa, berada di muka pemakaman lubang. Yang ketiga satu yang membeli dua. Siapa yang membeli? Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua hartanya dibawa. Semua orang meninggal, ditinggal sudah mau. Nah tinggal apa? Kawan setia kita adalah amal yang digawinya maupun dunia. Ini mengawalnya. Maka ketika orang tadi menggawi dengan ibadah, keamanan cukup bagus segala macam, maka yang namanya Rasulullah Quran ketika masuk ke dalam kubur, Allah angkat seseorang tersebut daripada azabnya kubur. Makanya syaratlah di antara bila kita menghadapi orang meninggal, sudah meninggal dunia, kita menolongi barang sekali banyak terakhirnya nampak di dalam kitab Ta'alutul Karim dikatakan ketika orang meninggal dunia, maka kita bacakan di situ surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri akhir sampai ayat akhir 7 kali. Kita bacakan di sana. Karena itu kumpul 7 biji atau sebiji dan bacakan karena bisa kita masukkan ketika memasukkan mayat itu ke dalam tambalannya, bisa ketika hendak memasukkan ke dalam kubur. Apa hasilnya? Istimewanya di situ kita mudah-mudahan Allah Taala menghindarkan orang tersebut daripada azab kubur. Azab kubur ini kan ngeri daripada kita hidup di dunia ini. Ada kegampangan mengerikan bujur-bujur. Bila seseorang terhindar daripada azab kubur, maka orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Makanya orang pengantin ya Pak, orang pengantinan ya Pak, bos kawin ya Pak, kayak Pak ada berasa dan sama mantu yang ada berasa, ada rasaan saking nikmatnya. Pernah ketika Rasulullah SAW menjumpai satu kubur dengan para sahabat sini, ketika menemui kuburan, dilihat sini kubur itu tua sampai tunggul misalnya ada, hendak pagar sudah tunggul ini, hendak pagar. Ketika ada mereka ditanyakan ini buat siapa, ini sudah ratusan tahun, maka di situ diucapkan oleh Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya ahlal kubur, menyauti orang ahlal kubur tadi. Ketika disauti maka ditanyakan, berapa lama sudah kita dalam kubur? Kenapa jangan orang dalam kubur tadi? Hanya jauh belum masuk sendiri, hanya benar, padahal sudah berapa? Sudah ratusan tahun. Oleh kenapa? Saking nikmatnya yang di dalam kubur itu. Anda pagar pada hanya lecet, hanya jejak. Di sisi lain ketika Rasulullah melewati satu
masih basah kuburannya, hanyalah jadi timbul orang. Diucapkan sedikit orang, Assalamualaikum ya ahlal kubur, man yahudi sa'ala kuburan dari. Ketika menyahudi, maka ditanyakan kembali oleh Rasulullah, ujar Rasulullah, berapa lama engkau sudah berada dalam kubur ini? Mungkin umurnya sudah ratusan tahun sudah lewasnya di sini. Kenapa? Saking tersiksanya seseorang tadinya sehingga ini merasa awas benar sudah berada di kubur tadi. Dasarnya itu tadi, bayangannya. Makanya dikatakan ujar Allah Taala mengatakan apa? Bahwasanya sesungguhnya di akhirat bandingannya sehari di akhirat itu 1000 tahun bandingannya hitungan kita hidup di dunia. Sehari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Ayo kan. Ini tadi barang-barang bila hendak kita diangkat oleh Allah Taala daripada kubur, maka senantiasa menggauli sembahyang berjamaah. Akal olah, iyalah. Akal olah. Kadang nyautinya tak mendananya lah. Ada matinya lah malah. Kadang kalau kita dirasa di rumah itu ya Allah, barang aja yang penting ada di belakangnya. Siapa enggak? Salahnya. Jadi jangan coba-coba lagi kita meninggalkan sembahyang kalau anak berberkat di dalam kehidupan dan usaha kita. Kemudian yang ketiga, wa yumta kita biyaminihi, ujar Rasulullah lagi bilang, orang tersebut nantinya ketika menerima catatan amalnya sewaktu ia hidup di dunia, maka ia menerima dengan tangan kanannya. Tanda kebagusan, tanda orang lurus, tanda orang sukses, tanda orang beruntung di akhirat yang menerima dengan tangan kanannya. Maka catatan kita, buku diare kita. Nah, kalian tunggu sebentar di situ apa yang kita buat. Kemudian yang keempat, apalagi wa yamuru ala siratikal barqil khatimi. Ujar Rasulullah nantinya kita sabartan ini nantinya sabartan makhluk akan melewati jembatan sirat nang sering kita dengar kayak apa jembatannya, nang kayak sebilah rambut di bawah tujuh, nang mana jembatan tersebut licin lebih tajam daripada pedang, di bawahnya neraka, di sabarannya surga. Mau kita harus melewati demikian tadi. Kalau itu indah, apa indah? Apa? Ibaratnya kayak kita ni dulu barang di jembatan Barito, dulu kali aja. Bila jurang bawahnya barang, ya ada rumah dapat ambil saja, ada mobil ambil. Tapi bila dia buat belum tahu kaya di bawah tu, kayak mana lah? Awak masih indah je lah. Timbang mengejar titik-titik, baik pun lontong. Masalah kalau lontong, unta aja kalau usahanya naik. Awak itu judulnya ada dia, ada jalan awak. Dia kadang menuju orang. Ya kalau lah tujuh orang. Makanya ketika orang melaksanakan sembahyang itu kadang menjadi nur, menjadi cahaya terang jalan nyaman. Tidak ada orang yang memang berjalan di jalan tersebut dalam keadaan santai berjalan. Ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang kayak kilat, ada yang bertingkau, ada yang disuruh sampai kubur, itu apa tadi? Tergantung amal kita akan kayak apa caranya, tergantung kita. Kalau kita asik berlarian cuma urusan dunia, kadang habisnya. Makanya ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan 5 pantangan sidin. Ketika sidin anak menuju Sidratul Muntaha, Isra dan Mi'raj, maka 5 menggoda daripada umatnya. Apa? Dipanggil Rasulullah oleh seseorang mengtua. Muhammad, ya Muhammad, tunggu Muhammad, Bapak Imam, ada anak untuk meninggal nikahnya, wahai Muhammad. Dari mana? Dari sisi kanan kenapa nih? Manggil orang tuanya. Ujian mereka jadi harani entar. Mereka maharani kita umatkan balas itu siapa? Itu tadi adalah orang Yahudi. Jangan diharani. Ada lawas pulang yang pulang sisi kiri. Muhammad, ya Muhammad, tunggu. Lihat tiba aku kemarin, lihat kemarin. Ulun ada bertakun yang dia dulu. Ada permasalahan. Jangan diharani. Ujian mereka Jibril. Untuk ada pendekeng. Ujian mereka Jibril jadi harani. Itu adalah daripada orang-orang daripada bangsa Nasrani yang hendak membinasakan kepada umat engkau.
Yang dinaiki Rasulullah itu ada seekor burak. Yang mana hebatnya istimewanya si burak ini tadi, ia memiliki kehebatan yang luar biasa. Di mana matanya banyak, sananya ada sederhana. Makanya burak ini bileknya naik ke atas, kehendak tangannya nih, naik gunung pokoknya nih. Batis ini kepanjangan. Bila turun gunung pulang, nanti ngapun kepanjang, nanti belakang mana? Dia kan waktu belakang dia tak tahu sekarang. Saking hebatnya nih, burak tadi luar biasa. Nah ini nama buahnya tadi. Kemudian ketika melintas lagi Rasulullah melihat seorang perempuan yang cantik dan dipenuhi dengan permata perhiasan yang luar biasa. Mengyau, Muhammad ya Muhammad seksi orangnya. Coba bertahan dulu, lihat jauh dulu, lihat aja, melihat aja. Ada mau nanti, jangan coba jangan. Dan bertanya, wajah Rasulullah, ya Jibril, siapakah perempuan yang amat seksi yang kita lewati dan penuh dengan perhiasan tadi? Itulah dengan Jibril dunia. Yang mana yang menipu dan orang-orang lain. Nah, ini maksud ibadah Allah. Dunia ini, pokoknya menyenangkan, melupakan dengan segala-galanya sudah dunia ini tadi. Makanya padahal permainan aja seperti orang ini. Lewat lagi Rasulullah, ketika lewatnya berikutnya pulang datang bertemu pulang dengan seseorang nenek nang bongkok namanya Muhammad. Gak ada mana? Ijak Muhammad ada nama oleh Muhammad. Ujian mereka Jibril jandarane. Tahu nih jangan Rasulullah itu siapa pulangnya itu dah? Itulah umumnya dunia ini sudah. Mau dunia ini sudah jadi karena hak benar sudah. Itu zaman Rasulullah, WD apa dah? Madinah habis sudah. Hak benar berabad sudah. Sampai yang terakhir menemukan dengan seorang Tuhan pulang, maka itulah iblis laknatullah yang senantiasa menggoda bagi orang yang beriman supaya dapat disesatkannya nantinya terjerumus ke dalam neraka Allah. Nah, maka jangan yang dari taus disuruh taus saja. Apapun yang dipanggil taus. Makanya kita dan kebaikannya bila sebuting sudah niat kita hendak ke masjid, hendak ke langgar, hendak ke majlis taklim, habis sudah telat, jangan mau balik lagi. Ini ada pulang kan ketinggalan apa mau beli pulang akhirnya kan jadi kita. Apa nih? Iblis makan kita nih, mengganggu kita nih, ya benar. Jadi apa aja di tangan bila mana sudah niat kita satu, ya satu itu kan sudah. Jangan lagi yang lain-lain. Nah, berapa tadi? 3, 4 adalah melewati. Kemudian yang kelima, kenapa aja Rasulullah kurang menjaga dengan sembahyang 5 waktu? Yadkhulul jannata bi ghairi adabi, akan masuk ke dalam surganya Allah dengan tanpa dihisab dan tanpa diajar oleh Allah Taala. Nah ini kita harap akan bujur-bujur, kita harap akan bujur-bujur nantinya. Dapat mudah-mudahan. Itu pentingnya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua apa? Wasaribul khamri, orang yang mabuk meminum minuman yang memabukkan. Ini minuman yang memabukkan, mabuk janda lain lagi ya Allah. Iyalah, lain lagi iyalah. Nang mabuk ni hati-hati, nang mabuk dengan babinian mengatakan hati-hati iyalah. Bila kalau mabuk dengan babinian kena jadi bucin. Oh, bucin lah. Kenapa bucin? Oh, berarti kan gaul masih banyak aneh. Hati-hati. Nan lagi gini hati-hati jangan sampai jadi bucin. Apa bucin? Mudahnya cinta. Iyalah. Orang yang mabuk cinta ini kena apa-apa aja manut terus. Maka inya bisa menurut kecuali orang yang dibucinnya tadi. Siapa yang menasihati mau masuk? Amun nang dikehendakinya, nang disayanginya, nang dicintainya, dapat menurut. Was, jangan sampai kita meminum minuman keras. Orang yang minuman keras dikatakan man syaribal khamru, barang siapa yang meminum minuman daripada khamar, meminum minuman keras apa? Termasuk baik sabu, baik apa? Lempokkan, pokoknya tidak mabuk-mabuk.
Mampu kebinian lain lagi ya Allah tadi. Mampu ke majelis lain orang, mampu ke ibadah lain orang. Ini mampunya namanya diri. Ya Allah, diri. Maka orang tersebut nilainya memperbuat demikian, yakhruju minad dunya, yakhruju minal iman min zawjihi ya Rasulullah. Maka nantinya akan keluar cahaya imannya daripada dadanya ketika orang tersebut masih dalam keadaan berminum minuman yang memabukkan. Artinya apa? Bilanya meninggal mati tanda iman, habis sudah tak. Dan ingatlah orang yang mati dalam iman, mati dalam keadaan mabuk, di akhirat ini apa? Diberi makan daripada keringat dan darahnya daripada ahli-ahli neraka. Nah, ini kita makanannya orang-orang lain tadi. Nah, makanya kita berhati-hati dengan hal demikian, apalagi di musim-musim lain ini. Jaga anak-anakannya, jangan hendak kita sugih kayak orang, tapi tujuan yang lainnya Allah Ta'ala melaknat, Rasulullah melaknat dengan khamar, dengan memabukkan, melaknat dengan nang tukang jual, melaknat nang tukang tukar, melaknat dengan nang tukang sediakan, nang tukang atar, nang tukang jamu, nang tukang apa menyediakan, bahkan dilaknat bagi hasil yang memperoleh daripada hasil demikian. Kita bawa beribadah, kita bawa sembahyang, kita beri makani anak bini kita, maka sebenarnya akan menjadi berkah, justru enak akan menimbulkan suatu kemudaratan dan penyesalan pada artinya. Ada menurut anakku, beribadah akan diterima Allah, ibadah kita. Oleh karena apa? Tamakan sesuatu yang pada baik. Nah, jadi kita boleh mengaitkan terus. Jangan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.